Bahas tentang ini tuh aku terinspirasi habis nonton Narasi, selalu ya Narasi itu. Jadi segmen yang single why not? Yang nggak mungkin temen-temen kayak aku sama kamu gini ya, istilahnya yang bisa aku ajak cabutan, kecuali Ayu. bukan maksudnya diajak cabutan, aku kan orangnya kan spontaneous gitu, kayak tiba-tiba kayak nah jadi kan apa tadi Cabutan. teman cabutan. Jadi aku tuh kayak butuh, aku tuh kan suaranya suka random gitu ya, tiba-tiba nggak ada apa-apa pengen kesini gitu kan. Kadang-kadang kalau ngajak temen itu jujur, walaupun temen deket aja aku masih kayak sungkan, karena nggak seriusan, kayak nggak mungkin tiba-tiba gitu loh Bi, atau melakukan hal-hal gila lain. Yang gila tuh maksudnya tiba-tiba sehari itu aku bisa ke beberapa destinasi, mungkin bisa sama si Ayu tuh kayak makan gitu kan seharian, tapi nggak sesering itu kan, nggak bisa yang setiap aku butuh itu tiba-tiba ayo keluar yuk cekan yuk. Kayak mereka tuh juga punya kehidupan sendiri, sedangkan kalau menurutku kalau aku punya pasangan itu istilahnya kan itu tuh kita bisa lakuin berdua loh istilahnya menurutku. Tapi istilahnya kayak kalau nggak dari ideku, dari idemu deh kita mau kemana gitu. Jadi kayak memang karena kita sudah suami istri nih, kita emang boleh nih berdua kemana-mana. Istilahnya mau tiba-tiba cabutan nginep di mana atau kemana-kemana tuh kayak ya itu sudah tugasmu dan tugasku, istilahnya membangun hubungan, melayani satu sama lain gitu kan istilahnya. Jadi ya mungkin itu adalah yang nggak bisa didapat sama temen, atau hal-hal gila lainnya. Apa ya istilahnya yang bisa diajak nonton konser, ya aku teman nonton konser sudah punya. Ini punya teman dalam situasi tertentu kan, teman makan, teman nonton konser, tempat cabutan 5 menit kayak gitu. Tapi untuk yang sehari-hari aku butuh loh, kayak mungkin ya itu nanti bukan guna ya istilahnya, pasangan yang bisa mungkin ngontrol atau istilahnya memantau kayak gitu sih, lebih ke situ. Ngontrol dalam arti bukan ngontrol kehidupan, tapi Iya. supaya tes itu agak on track gitu loh, karena dia tuh random abis ya, bisa berangkat ke Nganjuk cuma buat cari mie ayam, naik kereta. Enggak gue naik bis. Oh naik bis tuh, lihat random itu dia tiba-tiba kayaknya mie ayam Nganjuk enak nih, Buddha. Kadang-kadang seriusan waktu pertama kali di Jakarta tuh ada temennya bilang, Marisi main sendiri, kayak lihat tuh kalau aku main sendiri tuh kayak kasihan mungkin ya, padahal gitu. kayak so pathetic, lu makan sendiri, lu ngafe sendiri, lu jalan-jalan sendiri, orang lihatnya kasihan, tapi kayak akunya biasa aja. Menurutku aku lebih seneng jalan-jalan sendiri dalam nggak setiap ya, maksudnya dalam satu waktu aku tuh lebih seneng jalan-jalan sendiri, me time lah. Soalnya aku nggak perlu meduliin perasaan orang atau tujuan orang, jadi fokusnya cuma ke aku gitu loh. Jadi kalau kamu pergi sama orang kan kamu harus nyesuaiin ritmenya dia juga kan. Bukan itu berarti buruk, enggak. Maksudku ada saat kalanya kamu tuh aku nih butuh sendiri. Jadinya ya udah gue jalan sendiri, makan sendiri, kayak itu menurutku nggak aneh. Tapi pas untuk di beberapa orang tuh kayak lihat Mbak Ici kamu sendirian tuh kayak kamu nggak punya temen, kamu nggak apa-apa mau ditemenin apa? Nggak apa-apa, emang aku punya temen, tapi aku lagi nggak pengen main sama dia aja, maksudku pengen sendirian gitu. Kayak ya udah single tuh menurutku ya udah ya kayak nggak ada bedanya. Aku juga nggak ngerti ya, mungkin kalau aku mungkin in relationship yang benar-benar serius mungkin aku baru tahu bedanya. Iya. Sedih lah. Terus untuk planning sebelum masa 30 ini ada yang dipersiapkan? Apa nggak ada sih. Tips kiat-kiat atau istilahnya menjadi high quality jomblo? Nggak ada. Jadi dirimu sendiri sih. Iya. Terus ada semakin kesini tuh, kalau dulu kan kita masih muda tuh kan kayak punya apa ya, kayak future husband tuh kayak kita tuh punya gambaran harus kayak gini. Mungkin sekarang umur 30 mau mendekati 30 ini kayak terserah pokoknya ada enggak ya gitu. Kalau aku pribadi ya kayak tadi nggak ada kriteria physically harus putih, harus tinggi, harus macho, enggak kayak gitu. Tapi kalau mau machonya kok kenapa sih? Ada masalah apa ibu? Nggak tahu. Iya. Nggak ada kriteria physically yang gimana nggak ada. Cuma asal dia bertanggung jawab, terus
sama aku klik gitu aja sih. Kalau Iya sih. walaupun perfect tapi kalau nggak klik buat Iya for, sih, gitu. kayak sekarang tuh kayak nyari orang, apalagi lawan jenis ya, menurut aku pribadi ya, nyari yang ngobrolnya sefrekuensi itu susahnya minta ampun. Kayak lebih gampang nyari Pokemon, kayak lebih gampang aku ketemu BTS gitu loh kan, daripada menemukan pria seperti ini yang bener-bener kayak ada pun kayak nggak mungkin gitu, ada pun kayak nggak bisa bersama kayak gitu kan. Kalau aku kayak yang buat nih kayaknya berarti kan emang nggak cocok kan, mungkin buat Boleh bukan nanya sedikit? Menurut pribadi nih, menurut Desi pribadi, tingkat pendidikan itu pengaruh nggak sih? Kan let's say boleh dibilang gini, Lesi strata 2, aku juga strata 2. Pola pikir kita itu jelas lah lain dengan yang dibentuk oleh sistem pendidikan yang enggak lebay banget. apa gitu ya. Enggak. Itu menurut kamu pengaruh nggak terhadap pola pikirmu terhadap memandang masa depan, terhadap memandang Pria. Enggak. masa depan secara umum gitu, terus memandang bagaimana relationship kayak gitu. Kan aku pikir kalau aku bandingkan ya dengan teman-temanku zaman SMA, zaman aku S1, zaman aku S2, rata-rata dari mereka itu pola pikirnya tuh sangat lain sekali, memandang relationship, memandang pasangan, memandang masa depan dengan pasangan gitu seperti apa tuh sangat lain sekali. Epi kan udah tahu aku kan dari SMP ya kita ya. Dari SMP, SMA, S1, S2 ya kan sampai sekarang juga. Langgeng ya Bun ya. Aduh kayak nggak punya teman aja. Enggak, kalau aku sendiri sih kayak menurutku pendidikan itu kalau yang aku ambil tuh mungkin bukan dari pendidikannya ya, tapi dari lingkungan pendidikan itu sendiri. Lebih ke lingkungannya. Jadi gimana pola pikir kita tuh kayak ngelihat perempuan itu tetap harus sekolah tinggi loh, walaupun nanti terserah lah kalau ada yang ngomong ntar ujung-ujungnya di dapur gini, nggak peduli. Kalau aku istilahnya karena aku ngelihat waktu aku S2 itu banyak ibu-ibu yang juga misalnya punya anak, punya suami, dan mereka tuh masih berjuang. Aku tuh pengen mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, entah itu nanti karena untuk urusan pekerjaan atau untuk urusan anaknya. Motif tuh kayak terserah sebenarnya, tapi paling nggak di situ ada kemauan kan. Jadi aku lihat tuh kayak ya udah, istilahnya pendidikanmu itu tuh nanti yang buat backupmu waktu nanti. Entah itu walaupun kamu dapatnya setelah menikah ya. Kalau aku kan belum menikah, mungkin bisa aku pergunakan waktu entar setelah menikah. Tapi nggak tahu, bukan ilmu pastinya aku kuliah itu langsung aku aplikasiin, enggak. Tapi dari teman-teman, kan teman-teman S2 kita sama S1 kita kan beda Bun. Nggak mungkin kan, nggak mungkin sama. Pola pikir mereka tuh, dan mereka tuh dari latar belakang yang dan pendidikan yang beda-beda juga. Kerjaan juga posisinya beda-beda, ada yang udah GM, ada yang masih kayak aku tuh dulu masih nggak ada pekerjaan, aku masih wirausaha yang gembel gitu kan. Maksudnya di kelas aku yang nggak bekerja itu cuma aku. Maksudnya bekerja di corporate-nya ada dua. Itu cuma kita berdua. Sisanya tuh semua tuh rata-rata yang sudah jenjang punya karir. Dan mereka emang S2 tuh karena ingin ninggiin karirnya atau settle di situ gitu loh. Jadi ya kalau aku lihat sih malah pendidikan dari lingkungan ini yang membantu buat melihat gimana perempuan itu nanti dalam menjalin hubungan. Kan mereka kan suka ngasih saran-saran, jangan istilahnya, lo Mbak Resi umur berapa? Lo kan kayak usia anak aku gitu, sudah punya pacar belum? Kayak gitu, ayo jangan lama-lama, istilahnya dia tuh kayak ngasih, tapi nggak apa-apa sih, mungkin mau kuliah dulu, mau gimana tuh. Jadi kayak pikiranku tuh kayak nggak sempit, kayak abis kuliah, nikah, punya anak, udah kayak kamu nggak punya kehidupan buat dirimu sendiri, nggak. Kamu tuh lebih dari itu, kamu bisa jadi yang lain mungkin sebelum kamu memutuskan buat jadi istri orang. Kalau aku ya, kalau pribadi, jadinya istilahnya nih aku sekarang tuh lagi renang-renangnya kayak seneng-senengnya aja dulu, istilahnya ngurusin resi dulu lah. Ngurusin resi itu astagfirullahaladzim, istilahnya mengurus diriku sendiri, menyenangkan diriku sendiri, mantepin diri, soalnya aku ngerasa Resi lihat ini ya, nanti Resi tahun 2000 sekian, tolong ingat ucapanmu sendiri. Tampar. Aku tuh kayak punya pikiran gini, nanti kalau aku sudah berkeluarga, aku bukan punya aku sendiri.
terserah ini kontroversi Ya, kan. ya. Ada orang yang berarti kamu punya suamimu. Kalau aku ngerasa kalau aku sudah berkeluarga, aku bukan Resi ini bukan punya aku sendiri. Aku punya suami, jadi separuh ini punya suamiku, separuh punya anakku. Jadi kepentinganku ini bisa jadi nomor sekian. Yang pertama tuh tetap keluarga gitu. Jadi jangan sampai aku terlalu egois mengejar diriku sendiri sampai lupa keluargaku atau istilahnya kayak posisiku sebenarnya. Tapi kan mungkin kamu bakal kayak ngomong, lah sebenarnya lu buat apa berkeluarga kalau istilahnya lu kayak nggak bisa mengembangkan karir. Bisa, aku akan mengembangkan karir, tapi aku ngerasa utamaku bukan di situ. Aku mau ngomong keluargaku gitu. Aku mau membesarkan keluargaku, bukan membesarkan Resi sendiri gitu. Jadinya ya aku mau bersenang-senang dulu lah ya. Kalau ada. BTW, ya ini semua pendapat kami berdua di sini itu debatable. Jadi bisa diperdebatkan. Silakan Iya. Kalau komen. Iya. Apa sih? Kalau buat aku pribadi, sebelumnya aku recap dulu jawaban dari Resi. Recap baiklah. Ini kayak aku yang jadi ini ya, jadi narasumber. Ya. Ini caranya Epis ya. Aku recap jadi yang membentuk kamu tuh bukan pendidikannya, tapi lingkungan pendidikan itu. Kalau menurut aku. Itu recapan dari Resi kan. Aku pikir ada betulnya juga. Kan aku kebetulan jadi guru di madrasah aliyah juga kan. Lingkungannya lingkungan pondok gitu. Aku nggak mau diskreditkan lingkungan pondok seperti apa. Cuma ini fakta bahwa anak-anak perempuan yang ada di pondok itu di tempatmu ya. Di tempatku debatable lagi ya, lagi-lagi. Ketika aku tanya, ketika kamu nanti lulus SMA kan setelah SMA, apa yang kalian lakukan? Sebagian ada yang menjawab, ya saya mondok lagi sensei. Mondok sampai kapan? Ya sampai menikah. Menurut gini, karena kayak kamu tau, aku merasa sebagai anak yang nggak pernah mondok, ya kan, nggak pernah mondok, pernah SMA-nya di SMA Katolik, terus kuliahnya di tempat para wibu, ya kan, hidup wibu, ya S2-nya tempat lebih mungkin bagi orang lain tempat laknat itu gitu ya. Tapi aku merasa kayak, Nduk, kamu kayak ada di dalam kata, dalam tempurung, kayak kehidupan ini luas loh. Kenapa kamu hanya berpikir sempit itu? Jadi aku berusaha untuk mendorong mereka untuk mempunyai wawasan luas. Iya, mungkin bagi orang ya radikal gitu kan. Mungkin karena orang tuh ada seneng yang di safe zone, Pi. Jadi safe zone dengan mode habis kuliah, kerja, nikah. Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Iya kan istilahnya, atau istilahnya paling ekstrim sekolah SMA, kerja, nikah, nggak usah kuliah, ada yang di skip. Jadi istilahnya normal itu kan relatif, ya kan, tergantung lingkunganmu. Aku di lingkungan Jawa begini, ntar orang yang di Madura beda lagi, sama keluarganya beda lagi. Jadi ya emang agak sulitnya itu ya, maksudnya waktu aku denger kalau misalkan ada anak SMA habis itu mondok terus nikah kayak oke. Cuma gini doang gitu kan, kayak aku ngerasa kayak Resi lu nggak boleh ngejudge gitu kan. Iya, lu nggak boleh ngejudge, tapi kadang-kadang tuh kan kayak aduh sayang banget, misalnya tahu anak ini berpotensi gitu ya, berpotensi gitu kan. Gini, kalau aku pribadi, karena aku merasa aku sebagai guru kan, guru tuh nggak hanya guru walaupun gurunya agak begini ya. Guru tuh menurutku nggak hanya sekedar memberikan ilmu sesuai dengan mata pelajarannya, tapi juga membangun, nggak hanya textbook, tapi juga membangun karakter anak itu, mendorong anak supaya bisa meraih setinggi-tingginya potensi dia, semaksimal mungkin. Kita nggak bisa nyamain semua anak harus jadi dokter, nggak bisa. Tapi semaksimal kemampuan anak itu. Kalau memang anak itu mampunya, misalnya sebagai juru masak, ya itu nggak apa-apa, itu bukan hal yang hina gitu loh. Tapi jangan jadi chef, halo chef, chef Juna misalnya, menantang chef Juna gitu misalnya kan. Tapi maksudnya jangan sampai dia punya potensi untuk menantang chef Juna, tapi dia cuma selesai sampai di ya udahlah Bu, saya jadi tukang nasi goreng aja. Sayang ya. Iya, padahal kamu tuh punya potensi loh, Nduk, gitu kasarnya kayak gitu. Bener. Jangan seperti katak dalam tempurung yang kamu anggap bahwa kayaknya jadi tukang nasi goreng itu sudah cukup bagi hidup saya. Enggak, kamu punya potensi lebih.
Jadi tugas guru tuh juga mendorong sampai sana gitu. Ini pada nikah, ini ngomongnya nikah tapi ya bukan nyambung begini ya nggak apa-apa, ini kan istilahnya nyambung, ya disambung-sambungin aja lah. Iya, jadi kan aku merasa aku punya tanggung jawab terhadap murid-muridku bahwa untuk membuka mata mereka gitu. Di luar sana itu masih agak radikal ya. Di luar sana itu masih banyak hal-hal yang bisa dicoba. Kayak aku selalu ngiming-ngimingi mereka gitu kan. Ya dengan apa yang aku punya, dalam arti kayak gini, kalian tuh bisa loh keluar negeri gratis, ke Jepang gratis, ke Malaysia gratis, kayak gitu. Yang pengalaman sesuai dengan pengalaman aku, mereka kayak, wah bisa ya Sensei, bisa. Dan itu membuat mereka kayak sedikit banyak ada semangat loh buat mencoba. Iya, gitu. Salah satu muridku juga bahkan ada yang ngambil, walaupun bukan berkat aku, karena guru sebelumnya tuh juga pinter mengemas bahasa Jepang gitu ya. Dia sampai salah satu pilihan kuliahnya itu masuk di bahasa Jepang, pendidikan bahasa Jepang gitu loh. Berarti kan menurutku gimana ya, tugas guru itu mendorong mereka sampai mereka punya mimpi gitu loh. Punya yang mereka mau gitu kan, pertama yang lindung atau kemana. Dan kami tuh provide banyak mimpi guru-guru ini tadi tuh. Bener. Mana yang kamu mau sesuai kamu mau sesuai dengan dirimu, sesuai dengan kemampuan kamu raih gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi jangan cuma selesai di menikah di end. Hey, menikah itu nggak sekedar setelah menikah itu masih ada. Enggak lah. Masih ada, pasti sebenarnya ada Cece ya di sini ya. Nanti menceritakan setelah menikah tapi nanti lah mungkin. Part gini. Iya, bisa nanti Cece mungkin ya istilahnya setelah menikah tuh jangan dipikir kayak menyelesaikan masalah. Aku masih ingat satu kata quotes dari kamu. Apa? Menikah itu menggandakan kebahagiaan tapi juga menggandakan masalah. Itu aku masih ingat banget. Dan maaf ya Bun, iya. Kok biasa ini orang yang skeptis masalah percintaan dan hubungan ini kadang-kadang itu mungkin ya susah saya dapat pasangan tuh mungkin ya bukan gitu, nggak ngerti juga ya, mungkin cara pandang aku yang nggak katanya temen aku dulu yang cowok-cowok itu juga istilahnya mau deket tuh kayak agak takut gitu sama aku. Terus kalau nggak gitu mungkin cara pikirku yang nggak umum seperti wanita pada umumnya. Jadi kayak gimana? Seperti waria pada umumnya. Waria pada umumnya mungkin ya. Tapi ya nggak tahu kan, kita kan orang ciptain ya terserah, ada yang bilang aneh, tapi menurutku aku unik dengan pemikiranku kayak gini. Jadi kayak kalaupun ini ntar membuat jadi sulit dapet pasangan ya terserah. Yang penting itu kayak filter awal. Yang penting aku rasa Allah bakal dapetin istilahnya di saat yang pas, waktu aku bener-bener udah siap sebenarnya. Kalau aku ngomong aku siap nikah besok, siapa aja yang ngelamar boleh lah gitu. Aku aja nih mulutku nih, tapi kan sebenarnya kan yang lebih tahu kan yang punya skenario hidup kan. Nggak bisa Resi, kamu tuh harusnya ntar masih kapan, dengan yang siapa, dengan yang mana. Mungkin ada yang sudah disiapkan dulu terbaik buatmu. Loh iya toh, betul. Iya benar-benar. Nanti ada yang nonton ini malah ngeri lihatnya. Aduh, mual gitu. Mungkin terakhir penutup di usia senja ini. Jangan senja. Di usia 30 ini. Mau 30 menuju puncak kedewasaan. Enggak ya, belum. Menuju puncak pertama. Ya 30 tuh puncak. Kan menuju puncak kedewasaan pertama, tahap 1, level 1. Oke. Menurutku nomor 30 itu ada yang mungkin mau disampaikan buat Epi di masa depan. Istilahnya kalau ini aku persiapin sih kalau misalkan ntar aku di Resi di masa depan kalau masih hidup ya. Allah. Nggak tahu kan namanya umur kan. Istilahnya takut aku berubah menjadi bagaimana. Istilahnya mungkin kalau aku agak melenceng aku bisa lihat video ini biar menurut ini kan tadi kan aku omonganku agak bener ya kan, agak genah gitu. Agak on track gitu kan. Ya nanti buat jadi pengingat gitu, siapa tahu ntar kedepannya ada yang perlu. Ini berarti message untuk Epi di masa depan. Iya. Dan Resi di masa depan. Iya, buat Epi buat Epi di masa depan. Tolong jangan bucin. Iya. Aku tahu kamu tuh sangat tipe-tipe yang kalau udah jatuh cinta bucin dan agak bego. Agak butol ya. Iya. Bucin dan tit kan. Butol kan. Iya, nah, iya. Okay. Tolong jangan bucin. Cintai dirimu dulu yang pertama. Bukan sebagai manusia yang egois, tapi supaya kamu bisa menghargai dirimu. Kamu tahu hargamu. Berapa? Nggak begitu konsepnya. Konsepnya nggak begitu ya, Bambang. Ingin mengucapkan dia
takut malu. Jadi ini tuh ntar ya yang pemirsa semuanya yang lagi nonton ini, saya mau message buat diri saya sendiri di masa depan ya kan. Nanti ditonton. Udah nikah belum sekarang? Ini tahun berapa ya ditontonnya? Kalau nontonnya pas sudah nikah, tolong ditonton ini sama suaminya. Kalau lagi sama anaknya, ditonton sama anaknya. Atau kalau anaknya ntar udah gede, disuruh nonton lagi aja. Ini mama lu tuh pernah begini, ibu nih. Ya buat suamiku di masa depan ini lebih kayak suami masa depan ya. Entah kapan ini, pokoknya nanti kalau punya suami langsung tak suruh nonton ini pokoknya. Allah. Buat suami di masa depan. Agak cringe tapi jujur ini salah satu rahasia. Aku tuh sudah menulis surat untuk suamiku dari usia 25. Oh really? I have it nih di sana. Aku punya beberapa surat. That's so sweet. Konyol. No, ridiculous. I think so sweet. Enggak, itu aku ada. Mungkin aku boleh menirunya. Bisa. Menarik sekali loh. Jadi aku kan waktu itu kan memang krisis ingin menikah dan punya anak tuh di usia 25. Karena banyak teman-teman yang udah mulai nikah kan, udah punya anak di usia 25. Jadi di 25 tuh aku ngerasa deket sama orang aja enggak, seneng sama orang cuma seneng sama Repmon, sama maksudnya yang enggak mungkin tergapai gitu kan. Terus kayak ya udahlah, akhirnya aku menulis surat untuk calon suamiku dari Resi di usia 25 tahun. So sweet. Ya buat suami nanti ya tolong kalau setelah nonton ini dan nonton video-video repost yang lain, tolong dihapus ya. Tolong ketahuilah kau menikah dengan wanita seperti apa. Oh, Bang. Jangan menyesal ya, Bang. Jangan menyesal. Tolong yang sabar. Soalnya saya tuh pikirannya tidak seperti orang pada umumnya. Saya nggak tahu, saya alien kayaknya ya. Kayak pola orang mikir A, B, saya mikirnya tuh Z gitu kan, kayak beda. Jadi mohon yang sabar. Terus kalau lihat ini ya udah. Kalau berantem jangan lama-lama. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Nggak tahu kenapa udah gitu. Malu. Udah sekian ya. Oh ya buat kalian yang mungkin di usia 30 atau seperti kita generasi 90-an yang mau 30 tahun, tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga aktivitas Anda sehari-hari. Nggak apa sih? Pokoknya tetap bahagia dengan teman-teman kalian. Kalau kalian ngerasa aku nggak punya teman, aku nggak punya inner circle yang mendukung, aku punya lingkungan yang nggak mendukung, istilahnya kayak selalu nge-pressure aku kapan, kalian bisa mungkin ganti circle yang lain ya kan. Kalian bisa ganti circle yang lain. Kalau misalkan itu keluarga kalian yang terlalu nge-push banget hingga kalian stres sampai gimana, tolong kasih pengertian dan kayak buktiin aku nih sekarang memantapkan diri dulu loh, Pa, Ma, siapapun yang suka nanya-nanya kapan kawin, Mbah. Istilahnya aku mau memantapkan diri sebelum join sama orang. Jangan sampai aku kacau, orang kacau, terus kita combine jadi apa? Disaster. Jadi mau memantapkan diri dulu begitu. Dan itu kita udah berusaha, Allah yang tentukan. Istilahnya udah berusaha, ya udah tetap semua kembali yang punya skenario. Oke, sekian. Terima kasih ya, Pi. Udah mau curhat. Udah sejam ini kayaknya. Udah sejam. Oke, baiklah, makasih dan nonton sampai habis. Buat buang-buang kota kalian. Dadah.